Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di kanal yang selalu menghadirkan fakta, kronologi, dan analisis mendalam agar kalian bisa memahami sebuah peristiwa secara utuh, bukan hanya dari potongan berita atau opini singkat. Kali ini kita akan membahas perjalanan Tim Nasional Indonesia atau Timnas Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan fokus pada masa depan pelatih Patrick Kluivert setelah gagal membawa skuad Garuda melaju ke ajang 4 tahunan tersebut. Kisah ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang harapan jutaan supporter, keputusan federasi, strategi kepelatihan, dan masa depan sepak bola nasional. Perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 memang penuh harapan. Sejak putaran pertama kualifikasi, skuad Garuda berupaya menembus babak berikutnya dengan beberapa pemain berkualitas, termasuk yang berkarier di Eropa. Namun mimpi itu harus pupus setelah kekalahan dari Irak dalam pertandingan pamungkas grup berputaran keempat yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu dini hari 12 Oktober tahun 2025 WIB. Kekalahan 0-1 ini memastikan Indonesia finish di peringkat terakhir grup B, setelah sebelumnya juga kalah 2-3 dari Arab Saudi. Dua kekalahan beruntun ini memastikan Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kegagalan ini memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. Legenda Timnas Belanda ini ditunjuk PSSI menjadi pelatih sejak 8 Januari tahun 2025, menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat pada 6 Januari tahun 2025 setelah gagal membawa Indonesia berprestasi di Piala AFF. Kluivert sendiri mengaku pasrah dan mengakui bahwa saat ini belum ada kepastian terkait masa depannya. Dalam wawancara dengan Antara, ia menyatakan saat ini belum ada rencana. Kami perlu berefleksi terhadap apa yang telah kami lakukan. Saya benar-benar tidak memiliki jawabannya. Pernyataan ini menunjukkan ketidakpastian yang sedang melingkupi kepelatihan Timnas Indonesia dan menjadi bahan perbincangan hangat publik. Sejak memimpin Timnas Indonesia, catatan Kluivert memang menjadi sorotan. Dalam 8 laga yang sudah dijalani, Kluivert meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Keempat kekalahan tersebut terjadi di laga tandang, yakni melawan Australia, Jepang, Arab Saudi, dan Irak. Statistik menunjukkan bahwa pertahanan tim rapuh dan serangan kurang efektif karena Indonesia hanya mencetak 10 gol tetapi kebobolan 15 kali. Kekalahan melawan Irak sendiri menyisakan banyak kontroversi. Pada masa injury time, Miliano Jonathans dijatuhkan oleh Zaid Tassin di area pertahanan Irak. Para pemain Indonesia menuntut penalti karena yakin kontak terjadi di dalam kotak terlarang. Namun wasit manding asal China memutuskan pelanggaran terjadi di luar kotak. Indonesia diberikan tendangan bebas, sementara Zaid Tassin mendapat kartu merah. Tidak digunakannya VAR menambah frustrasi pemain dan supporter yang merasa keputusan wasit merugikan Timnas Indonesia. Kontroversi ini pun menjadi sorotan media lokal dan internasional, menambah tekanan terhadap Kluivert. Sorotan media internasional, termasuk Korea Selatan, menilai performa Indonesia menurun drastis sejak Shin Tae-yong digantikan Kluivert. Shin Tae-yong yang memimpin timnas sejak 2020 hingga Januari tahun 2025 tercatat memimpin 57 pertandingan dengan 26 kemenangan, 14 hasil imbang, dan 17 kekalahan dengan catatan gol 106 dan kebobolan ke-75. Perbandingan ini menunjukkan stabilitas performa yang sempat dimiliki timnas Indonesia, yang kini menurun di bawah kepemimpinan Kluivert. Kekalahan beruntun, terutama di laga tandang, menunjukkan bahwa adaptasi pemain terhadap taktik baru dan mental tim belum optimal. Kekecewaan publik pun tidak terbendung. Tagar Kluivert menggema di media sosial, menjadi simbol kekecewaan supporter yang menuntut evaluasi besar-besaran dari PSSI. Banyak yang mempertanyakan strategi permainan, adaptasi pemain terhadap taktik baru, dan kurangnya pengalaman Kluivert sebagai pelatih tim nasional di level Asia. Kekalahan dari Irak, serta performa buruk dalam laga tandang sebelumnya, menjadi simbol kegagalan tim menghadapi tekanan lawan. Selain catatan statistik dan hasil pertandingan, faktor mental dan adaptasi tim juga menjadi sorotan.
Pergantian pelatih di tengah proses kualifikasi membuat tim harus menyesuaikan taktik baru, gaya permainan, dan strategi kepemimpinan yang berbeda. Kluivert yang sebelumnya dikenal sebagai bintang Eropa, ternyata belum mampu menerapkan pengalamannya untuk menguatkan mental dan soliditas tim secara optimal. Hal ini terlihat dari 4 kekalahan tandang beruntun yang dialami Indonesia. Dengan kondisi ini, masa depan Kluivert di timnas Indonesia memang menjadi tanda tanya besar. Ia sendiri mengaku tidak tahu langkah berikutnya, sementara PSSI masih mempertimbangkan evaluasi menyeluruh terkait kinerja tim di bawah kepemimpinannya. Keputusan yang akan diambil sangat menentukan arah sepak bola nasional, baik untuk tim senior maupun persiapan turnamen mendatang seperti Piala Asia ke-2027. Sobat Cek Fakta, dari perjalanan ini kita bisa belajar bahwa pergantian pelatih bukan sekadar mengganti wajah, tetapi membutuhkan strategi matang, pembinaan mental pemain, adaptasi taktik, dan koordinasi tim yang baik. Kekalahan beruntun, rapuhnya pertahanan, dan serangan yang belum efektif menunjukkan bahwa proses pembangunan tim memerlukan waktu, evaluasi, dan kesabaran. Jika kita menilik lebih jauh, kekalahan tandang Indonesia menjadi masalah krusial. Dalam laga melawan Australia, Jepang, Arab Saudi, dan Irak, timnas Indonesia tidak pernah meraih kemenangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai mental bertanding pemain, kemampuan beradaptasi terhadap tekanan lawan, dan efektivitas taktik Kluivert di level internasional. Lini pertahanan yang rapuh dan serangan yang belum mampu menembus pertahanan lawan secara konsisten menjadi masalah mendasar yang harus segera diperbaiki. Selain itu, catatan gol juga menunjukkan ketidakseimbangan performa tim. Dalam 8 laga, timnas Indonesia hanya mampu mencetak 10 gol, tetapi kebobolan 15 kali. Statistik ini menunjukkan bahwa pertahanan masih lemah, sementara lini depan belum mampu bekerja maksimal. Kemenangan besar 6-0 atas Taiwan menjadi satu-satunya momen di mana tim menunjukkan potensi serangan yang maksimal, sementara kekalahan 0-6 dari Jepang menegaskan betapa rapuhnya pertahanan saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Kekecewaan publik terhadap performa Kluivert juga tercermin dari sorotan media sosial. Tagar Kluivert menjadi trending topic dan menjadi simbol ketidakpuasan supporter. Banyak yang meminta PSSI melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya terhadap pelatih, tetapi juga terhadap sistem pembinaan, taktik permainan, dan persiapan pemain. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting bagi PSSI untuk introspeksi dan merencanakan strategi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Sobat Cek Fakta, perjalanan timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert adalah pelajaran penting. Kegagalan ini menunjukkan bahwa pergantian kepelatihan bukan hanya soal nama pelatih, tetapi bagaimana sebuah tim dapat beradaptasi dengan taktik baru, membangun mental yang kuat, serta mempertahankan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Evaluasi menyeluruh, pembinaan pemain muda, dan persiapan turnamen berikutnya seperti Piala Asia 2027 menjadi sangat krusial. Kesimpulannya, masa depan Patrick Kluivert di timnas Indonesia masih abu-abu setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia ke-2026. Catatan performa, kekalahan tandang, dan sorotan publik menjadi tantangan besar. Namun, perjalanan timnas Indonesia masih panjang dan kesempatan untuk bangkit selalu ada. Evaluasi menyeluruh, perencanaan matang, serta pembinaan pemain muda menjadi kunci agar timnas Garuda dapat kembali mengukir prestasi di level internasional. Sobat Cek Fakta, semoga naskah ini memberikan gambaran lengkap tentang situasi timnas Indonesia, sorotan terhadap Patrick Kluivert, dan pelajaran yang bisa diambil untuk masa depan sepak bola nasional. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten faktual dan mendalam. Tetap kritis, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Elinglan sabar, karena perjalanan timnas Indonesia masih panjang dan kesempatan untuk bangkit selalu ada.